jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan, tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Untuk tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan
Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran pelakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya. Setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Yang mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya
kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik.
Bila menyesal tidak boleh tampil di Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kami lihat ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti. Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Di boykot. Tidak boleh. Iya, mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja Bang. Bilarnya Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja Bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas.
secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Menyesal berarti. Ya mudah-mudahan kalau juga menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian
Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan ke Tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya. Setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan.
Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah menjadi masalah. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi
menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Apabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Namun, menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri,
saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sampai. Tidak boleh tampil di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di Tidak TV ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian bila habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sampai. Bila menanggapinya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja bang. Bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Tidak boleh Dijawab tampil aja di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di Tidak TV ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan.
Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan ke Pak Ahmad? Tidak mengulangi seperti apa. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon, mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga Ade mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, Ade menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya
sebelumnya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi, sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya kilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku kilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa
saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan santai. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana Kak Bilar? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Namun, Menyesal? ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sampai. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sampai. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang, bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Oke, dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di Tidak TV ada yang dan radio tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas.
secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian
Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan kami? Tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran pelakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya. Setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan.
Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap
dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik, yang pertama kali yang saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, walaupun dari namanya kekhilafan, kesalahan, dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabinet ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar Menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, walaupun dari namanya kekhilafan, kesalahan, dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri,
saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Tidak boleh tampil di TV. Pertanyaannya Tidak boleh tampil di TV dan radio ada pasti dari acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, pernah walaupun dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh Mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Tidak boleh tampil di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio pasti dari acara TV TV. kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan.
Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Tidak mau lagi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Pagi nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon, mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya
Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi, sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menyesal tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menyesal Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada anak bahwa saya sangat mencintai istri saya.
saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas, secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah naik luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah naik luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapinya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh Ya, mungkin hal-hal yang lain. larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja Bang. Bilarnya Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja Bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas.
secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal Ya mudah-mudahan kalau juga menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian
Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menceratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan.
Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah menjadi masalah. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap
dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas, secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri,
saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Tidak boleh tampil di tadi TV. pertanyaannya Ya, tidak boleh tampil di TV dan radio itu tidak ada acara TV. Kejadian bila habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bila menanggapinya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Iya, mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang, bilarnya aja. Saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Oke, dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak Tidak boleh dijawab tampil aja di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di Tidak TV ada yang dan radio itu tidak ada acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan.
Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak. Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kang? Tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon, mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor.
Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya
Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi, sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya.
saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan santai. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana Kak Bilar? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di tidak TV ada yang dan radio itu tidak ada acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Iya, mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang, bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV Tidak ada yang dan radio itu tidak ada acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas.
secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian
Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran pelakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, karena yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan.
Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya
kepada istri saya serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar Menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya.
Namun sebagai manusia naik luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Tidak boleh tampil di tadi TV. pertanyaannya Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti dari acara TV kejadian bila habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya naik luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapinya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh. Ya, mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja bang. Bilarnya Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Tidak boleh tampil aja di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti dari apa? acara Dengan kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan, tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan.
Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak. Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan kami? Tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Pagi nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon, mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya
Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi, sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menyesal tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menyesal tidak boleh tampil di TV. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada Mbak Nana bahwa saya sangat mencintai istri saya.
saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana Kak Bilar? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
melakukan? Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan kami. Tidak boleh tampil di tadi TV. Pertanyaannya Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada apa acara dengan kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan kami. Bilar menanggapi dengan tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Di boykot. Tidak boleh Ya, mungkin hal-hal yang lain. larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja Bang. Bilarnya Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja Bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada apa acara dengan TV. kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas.
secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke kepolisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian
Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan ke Tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan.
Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, pernah yang luput dari namanya kekhilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi
menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Apabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas, secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Namun, menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan.
Dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Tidak boleh tampil di tadi TV. pertanyaannya Tidak boleh tampil di tidak TV ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian bila habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menanggapi dengan tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja bang, bilarnya aja. Saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Oke, dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak Tidak boleh dijawab tampil aja di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di tidak TV ada yang dan tidak radio ada. itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kalesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Namun, Bilar Menyesal. ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending, namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan, tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan.
Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan kamu? Tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bagi nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya
sebelumnya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi, sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya kilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku kilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada teman-teman bahwa
saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan santai. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di tidak ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang. Bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Oke, dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV Tidak ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas.
secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan menyesal Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian
Dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Janji untuk tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran pelakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menceratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan.
Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kegelapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan kami. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap
dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali yang saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, walaupun dari namanya kekhilafan, kesalahan, dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, walaupun dari namanya kekhilafan, kesalahan, dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri,
saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Tidak boleh tampil di tadi TV. pertanyaannya Ya, tidak boleh tampil di tidak TV ada yang dan radio seperti ada acara dengan kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menanggapi dengan tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Di boykot. Tidak boleh Ya, mungkin hal-hal yang lain. larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja bang. Bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak Tidak boleh dijawab tampil aja di tadi TV. pertanyaannya. Ya, tidak boleh tampil di Tidak TV ada yang dan radio tidak ada seperti yang apa dengan kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau juga menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan, tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan.
Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Janji tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Pagi nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora.
Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya.
Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi, sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya kilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar menyesal tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku kilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar menyesal tidak boleh tampil di TV. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak, dan suaminya bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya.
saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum.
Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Di boikot. Tidak boleh tampil. Ya, mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja Bang. Bilarnya Bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja Bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar menyesal.
Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke kepolisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapo, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, insya Allah harapannya mudah-mudahan
tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri,
saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya.
Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Apabila ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas, secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Namun, menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta
saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di tidak TV ada yang dan radio itu tidak ada acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali yang saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar menanggapi dengan tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Oke, dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di tidak ada yang dan radio itu tidak ada acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan, tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan.
Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Tidak mengulangi seperti itu. Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Pagi nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon, mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu.
Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menceratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan
itu pula Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku kilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab kepada istri. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat.
Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu.
Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku kilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya, baik. Yang pertama kali yang saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapinya tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Gimana? Di boykot. Tidak boleh. Ya, mungkin hal-hal yang lain. Larangan tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja Bang. Bilarnya aja. Oke ya, saya sampaikan ya. Bilarnya aja Bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Bilar ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar menyesal. Ya, mudah-mudahan kalau juga menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat buat
semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke kepolisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Dari teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Kak? Tidak mengulangi seperti itu. Beliau
sangat berjanji tidak akan pernah mengulang lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya
kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat,
tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana? Kak, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas, secara normatif juga sudah selesai ya semuanya, sudah aman. Namun, menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah luput dari namanya kehilapan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilapan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat.
Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan santai. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di Tidak ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan santai. Bilar menanggapi dengan tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang. Saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV Tidak ada yang dan radio itu tidak ada acara TV kejadian Bilar habis melakukan. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan, tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai
dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. dan insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan Janji tidak mengulangi seperti apa? Beliau sangat berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun memohon meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf dan Atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bagi nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon, mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya, yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu.
Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran perlakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya, Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen dibantu ini, sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan
itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Bilar tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku kilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kehilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kehilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat.
Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sampai. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana Kak Bilar? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai semuanya, sudah aman. Dan Bilar menyesal? Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Penangguhan penahanan Rizky Bilar pun dikabulkan sehingga suami Lesti Kejora tidak akan ditahan. Maka Rizky Bilar diperbolehkan pulang oleh kepolisian pada Jumat 14 Oktober 2022. Namun saat meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan, Rizky Bilar dan Lesti Kejora tak menumpangi mobil yang sama. Rizky Bilar meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Bilar pun tak lagi memakai rompi tahanan berwarna orange meski statusnya masih sebagai tersangka kasus dugaan KDRT. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti Kejora pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Saat itu pedangdut yang akrab disapa Dede ini didampingi kuasa hukumnya yakni Sandi Arifin. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Hal ini pun menimbulkan pertanyaan apakah keduanya belum kunjung tinggal dalam satu rumah. Pasalnya saat disinggung akankah keduanya tinggal serumah kembali, Rizky Bilar enggan menjawab. Sementara Lesti Kejora pun tak memberikan penjelasan yang rinci. Ia hanya meminta doa saja. Diketahui sebelumnya Lesti Kejora telah mencabut laporan KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar pada Kamis 13 Oktober silam. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu.
Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Tidak boleh tampil aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio dari acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung untuk keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar, dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapi tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh tampil. Mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Bilarnya aja bang. Saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Tidak boleh tampil aja di tadi TV. pertanyaannya. Tidak boleh tampil di TV dan radio seperti dari apa? acara TV. Kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat buat
semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan contoh sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14 Oktober 2022, sehingga proses pembebasan Bilar dari kasus KDRT bisa cepat dilakukan. Teman-teman wartawan, kita mau sampaikan dulu ya, kalau kita dari kuasa dari Rizky Bilar, kita sudah menerima kuasa dan sudah mendampingi BAP hari ini, ya. Dan hari ini kita juga sudah mengadakan perdamaian dengan pelapor, yakni Lesti, istri dari Rizky Bilar, dan keduanya sudah membuat perdamaian dan sudah juga kami sampaikan perdamaian ini kepada kepolisian Polres Jakarta Selatan. ya, insya Allah harapannya mudah-mudahan tidak akan pernah terulang lagi. Yakin apa sih Rizky bakal berubah? Kalau Lesti sendiri memaafkan. Memaafkan. Janji apa yang disampaikan kamu? Jadi tidak mengulangi seperti itu.
berjanji tidak akan pernah mengulangi lagi, bahkan sudah dituangkan di perjanjian, dan beliau pun meminta kepada orang tua saya untuk meminta maaf. Dan atas pencabutan laporan yang dilakukan oleh Lesti Kejora membuat warganet merasa kecewa. Bahkan nama Lesti menduduki posisi trending di media sosial Twitter yang berisi hujatan dengan menyebut sang biduan melakukan prank. Warganet di media sosial Twitter mengungkapkan kekecewaannya pada Kamis 13 Oktober atas kabar Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Warganet tak menyangka Lesti Kejora memilih jalan damai guna menyelamatkan suaminya agar tak dipenjara. Sebelumnya, kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dhamma Simbolon mengabarkan laporan dibuat Lesti Kejora telah dicabut. Kendati begitu, Surya tidak menjelaskan alasan damai yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Menurutnya yang terpenting kata damai sudah keluar dari pihak Lesti Kejora sebagai pelapor. Banyak berita soal Lesti mencabut laporan membuat kata prank trending di Twitter. Warganet menyebut jika Lesti Kejora telah berhasil melakukan prank hingga membuat se-Indonesia heboh. Banyak warganet yang kemudian melontarkan cibiran untuk Lesti Kejora yang justru mencabut laporan terkait kasus KDRT itu. Pasalnya, Lesti Kejora awalnya mendapat dukungan dari banyak pihak untuk melaporkan Rizky Bilar. Tak sedikit yang ingin Lesti Kejora mengakhiri hubungannya dengan Rizky Bilar lantaran pelakuan kasar sang aktor. Sontak nama Lesti Kejora dan Rizky Bilar itu pun menjadi trending topik di Twitter sejak Kamis malam. Bahkan terdapat lebih dari 34.000 cuitan terkait Lesti Kejora yang baru mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar. Dalam sejumlah cuitan di Twitter, para warganet tampak menyayangkan tindakan Lesti yang mencabut laporan terhadap suaminya itu. Hal itu lantaran mereka merasa khawatir dengan sang biduan jika KDRT itu kembali terjadi. Bahkan tak sedikit pula warganet yang menilai jika Lesti terlalu bucin pada Rizky Bilar, hingga tidak ingin suaminya ditahan atas laporannya. Hingga kini, nama Lesti dan Bilar masih ramai diperbincangkan di sejumlah media sosial. Polres Metro Jakarta Selatan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Sebelumnya, Bilar sempat ditahan karena menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan istrinya Lesti Kejora. Laporan itu kemudian dicabut oleh Lesti pada Kamis 13 Oktober dan keduanya memutuskan untuk berdamai. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol AD Arisyam Indradi mengatakan pihaknya telah melakukan gelar perkara pada Jumat malam. Gelar perkara itu membahas soal penangguhan penahanan terhadap Rizky Bilar. Pada malam itu juga AD mengatakan bahwa Rizky Bilar sudah bisa pulang. Meski begitu, Bilar belum sepenuhnya bebas dari kasus yang menjeratnya. Ia masih diwajibkan lapor ke Polres Metro Jakarta Selatan mulai Senin 17 Oktober mendatang. Terkait berapa kali dan sampai kapan akan wajib lapor, AD menyebut akan diinformasikan lagi oleh pihaknya. Sebelumnya, Rizky Bilar telah menjadi tersangka kasus KDRT yang dilaporkan Lesti Kejora. Namun, Lesti tiba-tiba berubah pikiran dengan mencabut laporan KDRT yang ia buat. Penyanyi dangdut itu rupanya memutuskan untuk berdamai dengan suaminya. Adapun alasan Lesti mencabut laporannya adalah demi masa depan sang anak. Di sisi lain, Lesti mengaku telah memaafkan perbuatan yang dilakukan Rizky Bilar. Tujuannya adalah bukan untuk melakukan pembalasan atau pemidanaan, tetapi tujuannya adalah untuk pengembalian kepada kondisi semula, keseimbangan antara kebutuhan korban dan juga hak pelaku juga diperhatikan. Dan yang paling penting adalah kenapa kami melakukan peng-ACC permohonan penangguhan penahanan adalah alasan subjektif kami kemarin, kekhawatiran kami tersangka mengulangi lagi perbuatannya setelah dilakukan asesmen di Bantul ini. Sementara ini itu gugur. Itulah alasan kami secara subjektif. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk
bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya. Akhirnya Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya setelah ia menjadi tersangka kasus KDRT terhadap Lesti Kejora. Ia pun pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Namun sebelum pulang ke rumah, inilah pernyataan Rizky Bilar seusai sang istri cabut laporannya. Rizky Bilar turun dari ruang tahanan sekira pukul 22.45 waktu Indonesia Barat. Didampingi tim kuasa hukumnya, Bilar menghadap awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Nampak Bilar menggunakan baju putih dengan kondisi yang masih syok. Hal ini terlihat dari tatapannya yang masih kosong saat banyak kamera menyorotnya. Lantas Bilar pun meminta maaf kepada publik atas kasus yang menjerat dirinya. Ia pun tak membela diri lantaran semua perilakunya sudah dibuka oleh polisi. Sehingga suami Lesti ini mengaku menyesal melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT kepada sang istri. Bilar mengaku bahwa dirinya khilaf melakukan kekerasan terhadap Lesti Kejora. Melalui kesempatan itu pula, Bilar mengucap syukur pasalnya Lesti Kejora dan keluarganya masih mau memaafkan Bilar meski sudah melakukan tindakan kekerasan. Seusai memberikan pernyataan, Bilar pun meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan sekira pukul 22.50 waktu Indonesia Barat. Ia meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan didampingi kuasa hukumnya. Lantas Bilar pun pulang ke rumah menggunakan mobil berwarna putih. Tak lama setelah kepergian Bilar, Lesti pun menyusul meninggalkan Polres Metro Jakarta Selatan. Nampak Lesti pulang menunggangi mobil berwarna hitam, artinya Rizky Bilar dan Lesti tak pulang menggunakan kendaraan yang sama. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung dari keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah yang luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Selesai dicabut laporannya, Rizky Bilar memberikan pernyataan untuk pertama kalinya. Meski melakukan KDRT, Bilar mengaku sangat mencintai sang istri. Bahkan Bilar mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk mendidik Lesti Kejora. Akhirnya Rizky Bilar buka suara terkait kasus KDRT yang menjeratnya. Ia pun mengaku khilaf terkait tindakannya kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Kemudian pesinetron itu mengaku hanya ingin menjadi imam yang baik untuk Lesti. Rizky Bilar ingin mendidik sang istri. Hal itu dilakukan lantaran ia mengaku sangat mencintai Lesti Kejora. Diketahui sebelumnya Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Ade Ari sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ada yang menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan itu tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada
pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Bilar Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab. Oke. Ya, baik. Yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada anak-anak bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan baik. Soal ada perjanjian tertulis, bagaimana Kak Bilar? Ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar menyesal. Ya, mudah-mudahan kalau dibilang menyesal, ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. soal ada perjanjian Rizky Bilar menanggapi soal dirinya yang diboikot dari stasiun televisi dan radio. Diketahui keputusan ini berdasarkan KPI yang menutup akses bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT untuk tampil di televisi. Hal ini terjadi buntut dari pelaporan Lesti Kejora terhadap suaminya beberapa waktu yang lalu. Selesai keluar dari ruang tahanan, Bilar menjumpai awak media untuk memberikan pernyataan pertama kalinya. Bilar mengaku khilaf terkait tindakan kepada sang istri. Bilar pun mengaku sudah mendorong hingga membanting Lesti Kejora ke kasur. Sehingga di depan awak media, Bilar meminta maaf kepada Lesti beserta keluarganya. Ia pun meminta maaf kepada publik lantaran kasusnya yang sempat menggegerkan. Lantas wartawan pun sempat mempertanyakan tanggapannya terkait Bilar yang diboikot untuk tampil di televisi. Bilar pun mengaku belum mengetahui apakah ada larangan atau tidak. Ia pun tak bisa memberi kepastian bagaimana masa depannya di dunia hiburan Indonesia, terutama di televisi. Diketahui sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan menangguhkan status penahanan Rizky Bilar. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Ade Ari, sempat menceritakan kronologi kasus KDRT yang dilakukan Bilar terhadap korban Lesti Kejora. Ade menyebut Bilar melakukan kekerasan fisik sehingga korban terhalang aktivitasnya selama beberapa hari. Akibat tindakan tersebut, korban mengalami luka lebam di tangan, leher, dan siku kiri. Bahkan Lesti Kejora dirawat di rumah sakit. Namun kini Bilar pulang ke rumah setelah penangguhan penahanannya ditangguhkan oleh penyidik. Keduanya disebut telah berdamai atas konflik rumah tangga yang terjadi. Meski begitu, polisi memastikan pencabutan laporan ini tidak serta-merta membebaskan Rizky Bilar dari proses hukum. Saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya tidak pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya, mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat,
tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di tidak ada yang dan radio seperti ada acara TV. kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Ya baik, yang pertama kali ingin saya sampaikan kepada kalian bahwa saya sangat mencintai istri saya. Saya ingin selalu menjadi pelindung bagi keluarga saya. Namun sebagai manusia, saya sudah pernah luput dari namanya kekhilafan, kesalahan. Dan dari itu, apapun kesalahan atau kekhilafan yang sudah saya lakukan kepada istri, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, serta saya sudah meminta maaf kepada istri saya dan keluarga besar dan juga masyarakat. Ya mudah-mudahan saya harap dengan kejadian ini bisa menjadi pembelajaran berharga bagi saya untuk bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan mudah-mudahan dengan kejadian ini pula bisa membuat rumah tangga kami semakin kokoh, semakin kuat, tidak terpengaruh terhadap hal apapun dan siapapun. Dan mudah-mudahan kami selalu dikelilingi oleh orang-orang yang tulus. Dan terakhir, terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat. Bilar menanggapi dengan tidak boleh tampil di TV dan di radio seperti apa, Bilar? Bagaimana? Di boykot. Tidak boleh mungkin hal-hal yang lain. Tidak boleh tampil di TV dan di radio. Teman-teman. Bilarnya aja bang. Bilarnya aja bang. Saya sampaikan ya. Bilarnya aja bang. Oke, dijawab nih. Bilar kaget nggak Bilar? Nggak dijawab aja tadi pertanyaannya. Tidak boleh tampil di Tidak ada yang dan radio seperti ada acara TV. kejadian Bilar habis melakukan Saya belum tahu apakah ada larangan atau tidak. Soal ada perjanjian tertulis bagaimana? Kak Bilar, ada perjanjian tertulis tadi dengan Kak Lesti? Sudah, semua sudah selesai berkas-berkas. Secara normatif juga sudah selesai ya, semuanya sudah aman. Dan Bilar Menyesal. Ya mudah-mudahan kalau dibilang menyesal ya pasti. Mudah-mudahan ya dengan kejadian ini bisa membuat saya menjadi manusia yang terus belajar, yang lebih baik lagi dari sebelumnya ya. Mohon doa juga buat masyarakat, buat semuanya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan bisa menjadi ayah yang baik buat anak dan suami yang bisa selalu bertanggung jawab pada istri. Oke. Dengan mencabut laporan tersebut, jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar pada Kamis 14 Oktober 2022. Sebelumnya, kasus KDRT tersebut menjadi viral hingga menduduki trending di Twitter dan membuat Lesti menuai banyak dukungan. Kini setelah pencabutan kasus, nama Leslar kembali menduduki trending namun sekarang banjir hujatan. Lesti Kejora kini memilih jalan damai dalam menyelesaikan kasus KDRT yang dialaminya. Perdamaian itu disampaikan langsung oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon. Keputusan yang diambil oleh Lesti Kejora membuat banyak pihak kecewa. Padahal sebelumnya Lesti sudah mendapatkan banyak dukungan. Nama Lesti menduduki trending topik di media sosial Twitter. Namun kali ini Lesti banjir hujatan. Tak seperti sebelumnya. Bahkan seorang politisi, Samara Amani, turut berkomentar mengenai keputusan yang diambil oleh Lesti. Dalam cuitannya, Samara Amani mengatakan Lesti sudah memberi contoh yang baik dengan melaporkan Bilar terkait KDRT. Ini menjadi contoh bahwa kekerasan harus dilawan, bukan dinormalisasi. Namun dengan mencabut laporan, Lesti justru menegaskan korban KDRT harus berpikir berulang kali sebelum melawan. Menurutnya, ini menjadi sebuah kemunduran. Mencabut laporan kepolisian memang sepenuhnya hak Lesti. Tetapi sebenarnya ini sangat disayangkan. Apalagi ketika Bilar adalah seseorang yang sudah memiliki pola terbiasa melakukan tindakan abusif dan kekerasan. Di sini sebenarnya Lesti seperti melupakan bahwa sebelum mencintai yang lain, yang paling harus dia cintai, dan kita semua cintai sebagai manusia adalah diri kita sendiri, yang tidak layak dipukul dan tidak layak disakiti. Ketika Lesti melaporkan Bilar ke polisian, ia sedang memberikan contoh bagus
bahwa korban KDRT tidak seharusnya diam. Dan suami yang abusif, suami yang tukang pukul harus dilawan. Tetapi pencabutan laporan justru memberikan sebaliknya. Lesti justru menegaskan kepada kita semua dengan mencabut laporan tersebut bahwa jalan untuk korban KDRT mendapatkan keadilan itu masih panjang. Karena pada akhirnya banyak persoalan-persoalan struktural seperti masalah keluarga, masalah mental, dan juga mungkin masalah finansial yang dihadapi oleh banyak orang lainnya yang membuat mereka sulit lepas dari relasi abusif. Kalau orang seperti Lesti saja tidak bisa lepas, apalagi banyak orang lainnya yang underprivileged. Dan insya Allah harapannya mudah-mudahan Kamis 13 Oktober 2022, Lesti Kejora mencabut laporan KDRT terhadap Rizky Bilar. Lesti siap berdamai dengan Rizky Bilar dan perdamaian dilakukan tanpa syarat apapun. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Rizky Bilar, Filipus Sitapu, dalam konferensi pers di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia menjelaskan kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan tak ingin melanjutkan masalah ke tahap yang lebih serius. Pihak Rizky Bilar juga optimis kliennya akan bebas dalam waktu dekat. Filipus menjelaskan jika proses restoratif justice dilakukan, maka Bilar akan dinyatakan bebas dan keluar dari tahanan. Rencananya proses restoratif justice akan dilakukan hari ini, Jumat 14